Selamat siang semua. Aduh, masih semangat nggak nih? Masih ya. Nah, sebelum kita masuk nih ya di sesi saya pengen masing-masing dua orang bercerita apa saja, yang satu guru, yang satu anak. Apa saja, 2 menit aja. Jadi gini, pokoknya 2 menit. Jadi 2 menit itu 1 menit si anak cerita ke gurunya, lalu 1 menit guru ke anak muridnya. Jadi anggap pokoknya apa saja terserah, bebas, yang baru mau dilihat atau yang mau diapa. Oke. Iya, ngobrol. Begitu juga yang di online ya. Bisa nggak cerita? Mungkin sama siapa? Sama tembok. Ganti. Perannya ganti, perannya. Iya, perannya ganti. Oke, cukup. Nah, sekarang pengen tahu dulu nih, Kak Santi dengan, saya panggil kakak semua ya, kan kita muda-muda ya, dengan Kak Sylvia. Oh iya, Sylvia. Kak Santi dengan Kak Sylvia, coba cerita dulu, gimana denger denger apa cerita muridnya atau sebaliknya, dengar obrolan kakak gurunya. Perasaannya dulu, perasaan dulu. Oh. Nah itu dengar apa yang maksudnya dia cerita. Kenapa saya jadi muridnya? Tanya susah nggak mbak? Susah nggak kak? Jadi guru sekolah minggu. Pengen tahu. Ayo Kak Santi cerita gimana pengalamannya. Iya, ganti. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Seneng nggak rasanya? Seneng. Berikutnya kakak yang ini dulu. Gimana tadi cerita, apa, ngerti nggak apa yang saling diceritakan? Jadi memang berperan sebagai anak dan Mm-mm. guru. Jadi Mm-mm. kalau anak katanya mengadu, katanya sering dimarahin mamanya. Mengerti apa yang saling diceritakan, saling mengerti atau aduh nggak jelas gitu. Iya, dia diceritakan bahwa dia dimarahin mamanya. Hmm. Oke, sip. Kakak berdua nih, Kak Ellen dan Kak Ken, kira-kira membosankan nggak? Maksudnya ceritanya itu gimana gitu? Menjengkelkan, bosan, males atau apa coba? Uh-uh. Mm-mm. Atau senang gitu? Mm-mm. Kalau itu mau menyampaikan ke kakaknya dan kita sebagai biasanya bukan dari solusi dan mereka mau mendengar kan gitu. Oke, mantep. Kalau kakak gimana? Dan jadi salah satu anak sekolah di Suara yang dia agak militer katanya, Hmm? dia nggak suka semua pembicaraan itu orang jadi benci dia nggak punya teman, Iya. nggak punya.
Oke. Si Solusi. sekarang musik sama musik baru ini. Sini aku dulu. Ada triknya ya. Keren. Kakak berdua sekarang gimana pengalaman barusan kok denger ini? Kira-kira apa yang dipikir nextnya apa nih gimana? Yang dipikirkan setelah dengar cerita. Happy? Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Baliknya? Sebagai dinas ekonomi senang karena gurunya cerita dengan bahasa yang sederhana. Luar biasa ya, saya tangkap tadi. Senang, perasaan, ya, merasa ya. Karena kalau cerita itu tetap harus ada emosi. Kalau datang, Ma tadi saya begini, betul begini, gini, datar ya. Ya, ternyata ini guru-guru udah hebat semua nih. Terus ini lagi kata-kata sederhana. Ya. Terus ini juga tadi mengerti. Ya. Ini lagi dapat masukan, dinasehati. Oke, kakak-kakak sekalian, kenapa ini kita lakukan? Karena sebagai guru sekolah minggu, selain alat peraga tadi yang udah luar biasa, itu kita perlu punya komunikasi yang intens sama anak. Jangan cuma 1 jam di sekolah minggu, udah tuh nggak tahu anaknya kemana, anaknya bagaimana. Itu sebenarnya di dalam ini emangnya di dalam bagian cerita ya. Jadi supaya kita tahu, lama-lama kan kita tahu nih murid kita. Biasanya tuh kalau di kelas di gereja tertentu, kalau di gereja saya itu 1/2 tahun minimal dia pegang 1 kelas atau 1 tahun. Untuk benar-benar dia mendalami anak-anak itu, mungkin di balita. Tapi ini tergantung kembali kepada gerejanya ya, itu bukan sesuatu yang harus ya baku, enggak. Tapi kalau kami, saya, supaya anak itu mengenal dulu 1 kelas. Nanti dia mau pindah kemana begitu, itu masing-masing tergantung. Karena apa? Ada sebabnya sebenarnya ya. Nanti itu. Nah sekarang yang kita, hari ini kita belajar terutama, ini mau contoh langsung. Jadi judulnya sebenarnya membangun karakter anak lewat cerita. Di setiap cerita itu ada karakter ilahi atau karakter Kristus atau yang dinamakan nilai Kristiani. Pasti ada, betul? Dan itu sudah ada biasanya di tujuan masing-masing buku. Nah, kita juga mau belajar sekaligus mempersiapkan cerita apabila nih belajar dari pengalaman banyak teman-teman juga ya. Seringkali kita nggak siap, nggak bisa ikut persiapan, hanya terus bahan baca. Tadi kakak saya siapa ya? Kayak udah bilang cuma malam apa? Oh, Kak Samuel. Hari hanya baru baca. Sementara kita udah nggak sempet mungkin ikut persiapan. Kan di gereja tertentu ada persiapan khusus untuk mengajar, untuk bercerita. Nah, di sini nanti kita mau belajar gimana kita bisa mempersiapkan jika situasi kondisi atau nggak usah bergantung kepada sermon atau persiapan. Tetap kita ikut persiapan, tapi kita sebenarnya udah baca. Tadi dibilang, Kak, 168 jam ya, 1 minggu ya. Ngajarnya 1 jam. Pertanyaan saya, persiapannya 1 jam doang enggak? Lebih kan, Senin, Selasa, Rabu, kita tuh kayak khotbah. Ini yang paling berat. Dan kita bersyukur menjadi guru sekolah minggu, menjadi tangan kanan pendeta yang notabene hampir seluruh guru sekolah minggu bukan latar belakang teologi. Betul nggak? Betul atau betul? Ya kan mungkin dia dari matematika, mungkin dia dari guru, mungkin dia kimia, mungkin apa saja lah ya. Bahkan ibu-ibu yang tamat SMA. Jadi kita bersyukur dipercayakan memberitakan Injil kepada anak-anak. Sementara mungkin pada saat kita mulai pengetahuan Alkitab kita gimana? Terbatas. Orang nggak pernah sekolah teologi.
Ya kan? Tapi kita bersyukur, itulah luar biasanya. Tuhan memilih kita, memanggil, langsung memilih pemberitaan Injil. Ya, jadi itu kita satu tuh, udah luar, kita dipakai Tuhan. Orang nggak tahu apa-apa kok, tiba-tiba disuruh memberitakan Injil, ayat hafalan, cerita. Waduh, katanya kurang persiapan. Nah, saya mau ambilkan contoh dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 kita nggak sempat mungkin baca, tapi saya mengambil contoh di sini. Ini adalah sebenarnya satu bagian, nanti materinya ada ya, dibagikan, atau mungkin Pak Igria bisa kirimkan ke Kak Ledi biar dilihat nanti karena ada dibahas, nggak apa-apa. Nah, dari botol kosong hingga penuh. Sebenarnya itu kan minyak, kalau judul Alkitab Elai memberikan judul apa? Minyak seorang janda. Kalau kita bilang minyak seorang janda, anak-anak udah tahu belum? Belum semua, tapi sebagian tahu juga kan? Nah, tapi kalau dari botol kosong hingga penuh, kira-kira gimana? Tahu? Apakah semua tahu? Gurunya tahu, tapi anak-anak belum tentu kan? Nah, kenapa? Jadi pertama adalah masuk ketika di pembukaan cerita ini, dimasuk permulaan ya. Permulaan mau cerita nih, kita udah ice breaking, udah semacam-macam. Nah, pertama diusahakan supaya itu menarik, memikat, kita sembunyikan. Ada beberapa teknik. Saya saat ini mau berbicara teknik, bukan yang membaca metode. Kan ada yang kita cerita baca Alkitab dulu yuk, gitu kan? Betul? Tapi saya mau belajar, kita mau belajar sama-sama bagaimana menarik perhatian anak. Seringkali kalau baca Alkitab dulu, apa yang terjadi? Jenuh. Apalagi? Udah tahu duluan. Terus anak bercerita lagi. Nah, ini teknik bercerita. Jadi kita sembunyikan, memikat. Kalau dari botol kosong itu ya, yang saya mau katakan di sini yaitu dalam Alkitab Perjanjian Lama ada seorang ibu yang suaminya udah meninggal. Nggak salah bilang janda, nggak salah. Tapi untuk usia anak-anak tertentu, kata janda masih tanda kutip. Betul? Apalagi kelas kecil. Janda. Jadi pemilihan kata ya, ada seorang ibu yang suaminya itu sudah meninggal. Dia istri dengan 2 anak laki-laki. Masih nebak nih. Baru masuk bla bla bla. Ada cara banyak lagi. Ada masih banyak apa namanya permulaan. Jadi kalimat pertama membuat anak-anak bengong. Siapa ya? Istri yang suaminya udah meninggal. Kita bisa tambah lagi. Suaminya itu adalah seorang pendeta zaman dulu. Zaman sekarang pendeta. Zaman dulu adalah hamba Tuhan. Kan soal dalam Alkitab begitu kan. Nah, dia masih mikir lagi anak. Pernah saya lakukan ini. Dia bilang, Kak siapa sih Kak? Ayo dong Kak. Katanya. Nggak sabar. Karena saya sembunyikan, tidak buka dulu. Tapi nanti juga tetap dibuka. Nah itu teknik pertama. Banyak sih macam-macam ya, ini karena waktu singkat ya, itu ada banyak. Tapi gimana caranya supaya anak yang tadi yang masih begini-begini, masih kita bilang udah tenang duduk, ada aja, betul nggak? Ada aja yang dibilang. Dia bilang ada dengan 2 anak laki-lakinya, 2 anak laki-laki yang pinter, baik hati, taat, baru masuk bla 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 bla. Itulah permulaan. Nah, nanti di itu ada, ini yang saya mau gambarkan. Nanti yang online kelihatan juga lah. Nah, jadi kita masuk di permulaan awal. Baru kita akan masuk terus, di sini ceritanya akan berkembang. Ya. Nah, tentu alat peraganya berperan. Jadi kalau pada akhirnya nanti anak bisa mengatakan gini, oh berarti janda itu, nggak usah kita ngomong janda adalah gini-gini. Anak langsung tahu, oh berarti yang ayahnya udah nggak ada, ibunya kerja keras sendiri.
Itu ya. Nah, itu yang saya ingin tekan, yang saya ingin beritahu. Kemudian kita lihat sekarang. Kenapa tadi membangun karakter anak? Sebelum kita membaca bahan persiapan kita itu, kita lihat dulu ada tujuannya nggak di situ. Biasanya ada. Tujuannya saya mau mengambil satu, yaitu penuh perhatian. Ya, ini contoh. Nanti ini bisa dikembangkan sesuai dengan kalau misalnya ada sudah ada persiapan, sudah ada dari gerejanya, silahkan. Tapi bagaimana kita membangun karakter anak melalui karakter Kristus di dalam cerita itu. Nanti pertanyaan lagi pasti ada. Itu perjanjian lama kok karakter Kristus gitu. Ya kan? Nah, itu unik lagi. Tetapi kita mau belajar satu hal. Ketika kita sudah tahu penuh perhatian, baca perikop, sudah ada di situ penuh perhatian, berarti siapa nih yang penuh perhatian kira-kira? Udah ada kan bayangannya kita sebagai guru? Yang penuh perhatian adalah Nabi Elisa. Boleh juga ibunya, tapi kali ini adalah Nabi Elisa penuh perhatian. Kenapa? Ketika dia mendengar cerita, masuk ke tahap pengembangan ya, naik tadi kan permulaan ya, masuk. Ketika mendengar keluh kesah dari ibu ini, janda ini, gimana saya nggak punya uang, penagih hutang datang, kalau saya nggak bayar, anak dua akan diambil. Nah, sekaligus ini tahap pengembangan akan lebih banyak gerak, nada, alat peraga berperan. Kembali alat peraga berperan. Walaupun itu memang bukan satu-satunya. Penguasaan cerita adalah nomor satu pertama. Penguasaan cerita artinya kita nggak nyontek lagi. Masih suka lihat nggak? Ada guru yang kadang-kadang dia ngintip-ngintip, dia lihat catatan, nggak apa-apa. Pengkhotbah juga begitu. Tapi selama kita menguasai cerita itu, ya, itu kita akan pede. Nah, penguasaan cerita itu dari Senin, Selasa, Rabu, terus dibaca tiap 1 jam. Itu yang sebaiknya kita lakukan. Tapi ini bukan kartu mati harus enggak. Kalau hari Senin sudah membaca perikop, mungkin hari Selasa enggak, tapi hari Rabu kita baca lagi. Oh, nanti aku mau siapin alat peraga ini. Oh, nanti aku berarti mimiknya. Oh, ini kan untuk anak kelas 5 SD. Enggak mungkin dong aku begini-gini. Oh, ini untuk anak kecil. Wajahku harus kubayangkan begini. Itu di hari Rabu kita usahakan sudah matang cerita itu. Jadi seandainya Sabtu nggak ikut persiapan, tiba-tiba nih nggak bisa, kita sudah punya cerita, kita sudah kuasai. Karena dijelaskan tadi, pemberitaan Injil itu penting banget. Cerita adalah bagian pemberitaan Injil. Selain ayat hafalan, selain pujian ya. Tapi cerita masuknya sekarang dari mana pemberitaan Injil? Ayo kita lihat ya. Saya akan bacakan sedikit ya. Ini nomor 2 tadi ya. Ibu pergi minta bantuan ke Nabi Elisa. Nabi Elisa bertanya, apa yang ibu miliki di rumah? Ibu itu menjawab, aku tidak punya apa-apa, hanya sedikit minyak dalam botol. Lalu Nabi Elisa menyuruh mereka mengumpulkan botol kosong sebanyak-banyaknya. Nanti bisa dilihat Alkitab. Ini yang perlu, pengembangan mulai. Mulai nih. Waduh. Di sini kita sudah mulai berpikir, guru kita bersiap. Berarti kita bayangkan dulu nih. Bahwa untuk bisa melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elisa, diperlukan apa? Perjuangan.
Nah, itu sebenarnya Nabi Elisa sudah penuh perhatian. Dia nggak cuma ngomong begini, begini, begini. Ada lanjutannya. Sebenarnya kalau dipikir, ibu itu juga kok aneh sih. Nanya cuma ada minyak sedikit di rumah. Sekarang disuruh cari botol kosong. Gimana? Tapi dia nurut. Karena dia ingin apa? Hutangnya terlunasi. Bukan hanya hutangnya terlunasi. Yang paling penting, yang paling dia tidak mau terjadi apa? Anaknya harus tetap sama dia. Apapun akan kita lakukan, baik seorang ayah atau seorang ibu, jika kita dalam kondisi itu, gimana coba? Kalau nggak bayar, 2 anak diambil loh, jadi budak. Nggak kebayang kan? Nah, yang saya maksud di sini, inilah tahap pengembangan, mulai di situ kita membayangkan. Ketika kita membayangkan peristiwa itu, seperti kita mengalami keselamatan, beda nggak kira-kira? Ini kan baru ngebayangin doang nih, baru ngebayangin. Aduh, jangan sampai anakku 2 ini begini-begini gitu kan. Nah, masuk di situ. Itu namanya baru mulai tahap pengembangan. Tahap pertama sebenarnya ya. Tahap pertama itu nanti ada di ini ya. Nah, di dalam tahap itu terus cerita berlanjut. Pengembangan naik menuju klimaks sebenarnya. Nanti ada praklimaks. Karena belum selesai. Anak ngambilin nih. Terus dia berjuang. Mamanya bilang, ayo cepet nak, cepet nak. Ma udah habis, di sana belum. Dibutuhkan apa? Butuh ekspresi. Kalau kita nggak kuasai diri, datar cerita kita. Bosen itu yang dibilang. Iya kan? Cuma bla bla bla. Ya, oke Ma, saya ambil. Ini Ma dapat. Ya, itu cuma selesai. Ini anak-anak kebayang ya. Sekarang kita bayangin, nak kamu pinjem botol. Kalau anaknya susah, mama nih aku nggak kenal, ketok-ketok orang lagi tidur siang, belum tentu ada orang, ada saja alasan, betul? Jadi kita ceritakan dengan sungguh-sungguh, kita hayati cerita itu dulu. Cerita itu dulu, ini masih jadi ranah kognitif. Belum, jangan dipotong. Adik-adik, lihat 2 anak itu rajin, kalian juga harus begini. Aduh, kesian deh. Ini kan lagi seru nih, iya kan? Nggak sabar, guru suka nggak sabar. Saya dulu nggak sabar. Pas saya lihat belajar, kalau film juga Tom M. Jerry seru nggak ada. Dibilang, Tom, kamu harus begini, nggak ada. Jadi cerita dikuasai secara utuh, diceritakan juga secara utuh. Nah, model apa menurut kelasnya itu nanti nggak apa-apa ya, itu pasti masing-masing. Yang saya ingin maksud, jangan memotong alur cerita di tengah terus menghakimi atau menanyakan kepada anak. Ini pengalaman saya. Sakit itu. Tiba-tiba saya tanya, nah tuh tadi kan begitu. Adik-adik, kamu gimana di rumah? Datang anak itu bilang, saya. Kan kakak masih cerita ini. Lagi cerita itu terusnya gimana kak? Kena nggak coba? Ya kan? Nah itu ya, tidak memotong alur cerita. Kemudian selesaikan. Nah ya, saya akan tambahkan. Ini contoh lanjutannya ya. Ini contoh lanjutannya, masuk ke tahap konflik. Waktunya sesaat. Akhirnya botol-botol terkumpul cukup banyak. Ibunya mengunci pintu rumah dan menyuruh anaknya masuk. Nabi Elia menyuruh ibu itu menuangkan minyak ke dalam botol-botol tersebut. Ayat 4 dan 6. Ini kita kembangkan. Nah, nilai Kristiani atau karakter ilahi yang untuk membangun apa supaya anak juga ngikutin, betapa Nabi Elisa melakukan penuh perhatian atau empati itu bukan hanya ngomong.
tapi dia mau melakukan sesuatu. Sebenarnya ibu tuh mikir, udah bobol terus diapain ya? Mikir nggak kira-kira? Coba kalau kita jadi ibu itu. Mikir kan? Tapi dia seorang nabi, seorang pendeta ya. Oke, dia ikutin. Mulailah di sini konflik. Konflik itu mau nanya nggak enak. Si anak juga udah capek keringetan. Mau diapain mah? Mungkin juga tanya. Tapi kita kembangkan sesuai jalur. Ya, pikir. Lalu apa Nabi Elia bilang? Masuk nih. Namanya tahap klimaks. Waktunya singkat. Dia bilang ini. Wah, masih mikir minyak ini diapain? Tiba-tiba tuangkan minyak. Itu minyak cuma sedikit loh. Kebayang? Tuangkan minyak itu ke botol-botol kosong. Disinilah peran penuh perhatian empati ditunjukkan langsung. Masukkan. Dan ibu yang mau ditolong juga ngikutin. Terjawab. Penasaran tadi terjawab. Oh gak habis. Oh gak habis. Gak habis. Gak habis. Gak habis. Kalau ada bisa membuat alat peraga yang bagus, kumpulin botol-botol juga terserah apa saja ya. Nah kembangkan. Gak habis, gak habis. Gak habis-habis. Sampai terakhir. Udah gak ada lagi. Bapak Elisa kata, ini botolnya gak ada lagi. Sudah. Terus diapain? Jual itu. Lunasi hutang-hutangmu. Nah. Selesai. Itu cerita Alkitabnya ya. Itu baru ranah kognitif pengetahuan. Ya, tadi. Terus penghayatannya di mana? Di mana kita memasukkan ini? Apa karakter penuh perhatian? Kita akan masuk lanjut. Yaitu ini contoh bisa dilakukan tanya jawab. Nabi Elisa tadi menyuruh sudah ya, menyuruh, saya persingkat menyuruh. Nah, di sini. Sang ibu sangat berterima kasih atas perhatian penuh dari Nabi Elisa. Atas apa yang dilakukan, kalau bahasa anak kelas besar, konkret. Jadi perlu ya, perlu kata-kata. Kembali perlu kata-kata tadi. Yang tepat, yang pas, yang harus pas dilakukan. Kemudian dengan memberi perhatian penuh terhadap kesusahan orang lain, mujizat besar akan terjadi melalui hal-hal yang kecil. Itu bisa sebagai penutup. Penutup cerita. Ya. Lalu di mana penuh perhatiannya untuk anak? Tadi kan kita udah bercerita Nabi Elisa menyuruh si ini oke, mengikuti. Terus Nabi Elisa kembali menyuruh tuangkan. Pertama kumpulin botol, kedua tuangkan, ketiga jual. Terselesaikan masalah. Ini yang paling sulit. Sering kita begini. Adik-adik, tahu nggak? Cerita tadi begini-gini. Kalian juga harus begini-begini. Siapa yang mengambil kesimpulan? Guru. Nah, jadi gimana anak mengambil kesimpulan? Disinilah alat peraga dan tadi semua yang sudah dicontohkan itu berperan. Kira-kira kalau kalian mengalami demikian, apa yang kalian lakukan? Itu untuk pertanyaan kelas besar atau remaja. Kelas kecil kira-kira bisa nggak, nyampe enggak? Harus dipertimbangkan. Apalagi balita. Ya nggak tahulah katanya. Iya kan, gimana? Nah, tetapi yang paling bagus di sini masuk tadi ranah kognitif ya, lalu masuk penerapannya yaitu ranah efektif. Jika ada teman mengalami kesulitan, jangan bilang jika ada temanmu yang anaknya orang tuanya atau anaknya mode itu bukan itu. Ada teman yang mengalami kesulitan, misalnya teman sekolah yang belum membayar uang sekolah. Itu untuk usia berapa kakak-kakak kira-kira? Kelas 6, kelas 5. Siap, bagus. Jangan katakan itu untuk anak kecil, nggak nyampe, ya. Nah, ini dia korelasinya, ya. Supaya anak merasa.
Jadi mesti cari atau tanya. Terus untuk anak apa dan bagaimana? Gimana cara memasukkannya? Selesai cerita Alkitab utuh. Kalau orang dewasa khotbah, kita bisa masuk cerita ini langsung ini. Seperti tadi Injil kan, harus ada proses ya. Sabar nih, sabar. Gak bisa buk. Harus sabar, ada proses ini. Sama dengan cerita. Ada proses. Dalam waktu 10 menit kita kemas. Mana yang harus diulang-ulang, mana yang cuma satu kali. Wah, ini kan nilai kelasnya empati, penuh perhatian. Berarti Nabi Elisa memberi perhatian, memberikan ini. Adik-adik, nih kelas balita. Adik-adik, Nabi Elisa baik banget. Kira-kira kalau bilang penuh perhatian ke kelas balita ngerti nggak? Ketawa. Tapi kalau baik sekali, ya, dia menolong, nih menunjukkan jalan. Nah itu. Ini sangat perlu. Dan itu perlu ditulis nanti di dalam materinya akan dibagi itu ada poin-poinnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu diskusikan kalau anak kelas besar. Kira-kira apa? Ketika saya menceritakan ini ada satu anak tiba-tiba nyeletuk. Ini saya belum nyampe sebenarnya ke pertanyaan berikut. Bu, kalau gitu kan ada temanku tuh katanya. Kita kumpul beras aja, anak kelas 3 SD udah bisa. Kita kumpul beras aja satu-satu. Cerita nih, saya lagi mulai bertanya, dia udah langsung beras aja 1 liter mama gue bisa kok. Itu anak nyeletuk. Roh Kudus bekerja menolong kita. Karena apa? Kita punya persiapan dari Senin sampai Sabtu. Kalau nggak ada persiapan, nggak tahu kita kan. Nah, apalagi yang dibutuhkan? Banyak sekali. Ternyata ada lagi anak yang mengatakan, ih katanya, kalau ini kelas 1 SMP, dia bisik-bisik ke temennya. Ini lagi cerita nih, ini pengalaman teman saya yang lain ya, dia cerita. Tahu nggak, ada temennya nggak bisa bayar sekolah. Serius katanya. Dia bilang ke mamanya, Ma bantuin dong temenku. Itu saya nggak sangka. Ini kesaksian maksudnya dari bukan saya, teman saya ketika dia bercerita ini ya. Dia bercerita. Dia minta, Ma bantuin dong temenku nggak bisa bayar sekolah, nanti nggak bisa ujian sahabat baiknya. Dari cerita itu, ada bagian-bagian yang tadi sekali lagi perlu kita ulang, kita perlu tahan, ya, jangan keburu-buru. Ada yang langsung didiskusikan. Itulah ranah afektif. Jadi dalam ilmu PAK ya, pendidikan agama Kristen, itu ada psikomotorik, ada afektif, kognitif pengetahuan, lalu afektif itu penghayatan, perasaan melakukan, lalu psikomotorik gerak. Nah kalau gerak ini bisa aja banyak kan. Misalnya kita udah siapin botol kosong, lalu ambil air, lalu kita peragakan bersama anak-anak, itu psikomotorik. Ya, tapi yang pasti harus ada afektif. Pentingnya afektif yaitu dalam keselamatan tadi anak mengalami. Terus di mana cerita ini bisa masuk Tuhan? Masuk Tuhan Yesus. Kakak-kakak, dalam sebuah cerita kita mengusahakan ada 3 hal, minimal 1 dari Tritunggal masuk. Kalau enggak Allah, Anak, Roh Kudus. Kadang-kadang sulit loh mau menarik cerita dari mana? Penciptaan terus tiba-tiba keselamatan Yesus. Tapi itu bisa kalau 1 minggu persiapan. Iya betul. Saya alami karena saya mengalami. Saya 1 minggu. Tahu nggak Allah pencipta? Saya katakan gini di terakhir. Adik-adik kita mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Ada di dalam Yohanes 1, dalam Yohanes 12 ayat 1. Firman. Itu kelas 3 SD. Di kelas 3 SD bisa. Udah cerita penciptaan. Ini caranya gimana mau masuk. Tuhan Allah pencipta, oke, tapi aku pengen masuk nih. Hatiku kok pengen gitu. Persiapan 1 minggu tuh. Masuk dari situ. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berdoa, Allah Bapa di surga, yang saya kenal, yang saya Tuhan Yesus, macam-macam kan. Nah kita masuk. Itulah pemberitaan Injil dalam sekolah minggu. Tergantung ceritanya ya, tergantung ceritanya. Ya.
Jangan juga narik langsung. Kalau di sini di mana? Saya bergumul. Waktu dulu saya cerita ini bergumul. Pengen kan kita mau masuk kabar keselamatan nih. Wah, saya bilang Nabi Elisa adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan dalam perjanjian lama. Adik-adik, ada banyak mujizat terjadi di perjanjian lama. Ada banyak mujizat terjadi di perjanjian baru. Itu kira-kira. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan memotong, tapi kita korelasinya di perjanjian lama banyak terjadi mujizat kan? Banyak. Musa membelah laut, mujizat. Terus gimana kita mau menginjili? Karena waktu itu di kelas itu ada anak baru yang dibawa temennya. Dan saya tahu anak itu belum mengenal Kristus, orang tuanya masih Buddha. Masuklah di situ. Perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu nggak memotong cerita, kan cerita utuh. Nabi Elisa taat. Perjanjian baru, Petrus, Paulus, ya kita ambil satu. Tapi sekali lagi dicatat persiapan, ditulis poin-poinnya ditulis. Jangan kita mengandalkan hanya mikir pikiran kita. Oh ya ini, oh ya ini, oh ya ini. Ini biasa saya bawakan, tapi tetap saya harus melihat, tetap saya harus membaca. Karena kita terus belajar, terus kita belajar. Nggak pernah enggak. Ini kayaknya bagian yang apa ya? Di dalam amat sih kok susah amat gitu ya. Iya kan? Emangnya gue mau khotbah? Enggak. Ini cuma 7 menit cerita. Paling panjang 10 menit. Tapi nanti ada tambahannya ayat hafalannya. Kita bongkar di ayat hafalan yang tadi 5 menit. Kita masuk di situ. Boleh. Tapi cerita itu utuh dulu. Anak-anak paham. Supaya apa? Jangan nanti jadi majelis, ya, nggak tahu cerita Alkitab, tapi dia tahu melakukan yang baik. Itu di mana nggak tahu, karena nggak seimbang. Jadi di sekolah minggu ada banyak tadi, yaitu puji-pujian, doa, cerita, ayat hafalan, persembahan, aktivitas, ya, satu kesatuan. Ada pertanyaan sampai di sini? Mikir ya. Kalau ini mikir, kalau tadi alat peraga, wah senang. Saya juga senang. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut, satu lagi. Pak, masih berapa menit, Pak? Hmm. 5 menit. Oke. Nah, kalau mau ada tanya, boleh 5 menit. Tanya jawab sebentar. Atau nanti saya lanjut sedikit ada. Yang kognitif sama 3 poin tadi, Oke. Jadi gini. Ranah kognitif itu ranah pengetahuan. Pengetahuan Alkitabnya saja. Atau informasinya. Tapi belum menyentuh ke hati. Iya kan? Anak-anak kan sudah tahu nih cerita tentang botol minyak yang dalam botol itu enggak habis-habisnya. Dia tahu. Tapi untuk dia dapat apa? Nah, itu. Itu hanya kognitif pengetahuan. Seringkali kita lupa hanya kita ceritain Alkitab. Yang penting nanti kuis Alkitab jago gitu kan. Itu kognitif namanya, ya. Yang kedua afektif. Afektif atau afesi. AFSI. Nanti ada di sini. Afesi itu masuk ke penghayatan. Kalau anak cuma dengar berita Injil, Tuhan Yesus menyelamatkan. Terus apa tadi? Yesus mati bagi kita. Kalau dia tidak mengalami, tidak afektif. Hanya pengetahuan, dia cuma dengar, dia tahu, tapi dia tidak mengalami. Sama. Anak ini mendengar cerita itu. Apa? Mungkin dia udah mulai menangkap. Kalau gurunya jago bercerita di bagian kan tadi perhatian,
karakter Kristiani yang mau kita bangun atau karakter anak yang mau kita bangun supaya anak juga bisa melakukan hal-hal yang menolong orang anak lain dengan penuh perhatian dengan sungguh-sungguh. Itu 3 hal itu kita tekankan dalam cerita tadi. Pertama, Elisa buat apa? Bertanya kan, kamu punya apa di rumah? Itu kan udah perhatian kan? Perhatian yang kedua, menyuruh mengumpulkan botol-botol kosong. Masih bingung nih ya, masih bingung nih. Belum dapat klimaksnya kan? Masih tahap pengembangan gini. Terus akhirnya ketiga, menuangkan. Keempat, klimaks cerita adalah menjual. Itu udah penutup. Setelah menjual, udah. Iya kan? Bayar utang. Nah, benar. Tuh kan? Jadi itu rangkaian, tinggal kita kembangkan. Nah, kalau kita mampu, sangat terbatas memang mampu menceritakan sikap karakter Nabi Elisa, diulang dari mulai 1, 2, kita bilang lagi, dia sungguh-sungguh loh adik-adik. Udah disuruhnya ngumpulin botol, disuruh apa lagi, suruh ibunya nuangin. Jadi kerjasama yang ditunjukkan untuk keluarga. Kan pertama Elisa nyuruh ke ibunya nyuruh ke anaknya, anaknya bekerja, lalu Elisa nyuruh lagi ibunya menuangkan. Iya kan? Terus nyuruh lagi ibunya menjual. Si anak udah juga bekerja keras. Jadi sebenarnya ada berapa karakter yang bisa dikembangkan? Kerjasama bisa, penuh perhatian bisa, berjuang atau tidak putus asa bisa. Terserah kita mau ambil yang mana, tapi nggak usah terlalu banyak, nanti anak bingung. Ya, satu aja bisa dilakukan bagus. Nah, terakhir nih, kalau ada yang bertanya, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia disuruh ibunya, oke. Kenapa ibunya mau melakukan itu? Disuruh Nabi Elisa. Tapi lihat ayat pertama, ini namanya menggali ya, menggali cerita. Suami saya dahulu, coba buka di Alkitab ada. Suami saya adalah apa dikatakan ayat 1 atau 2 tadi, lupa saya. Apa? Iya. Jadi berarti suaminya waktu hidup itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, hamba Tuhan, kira-kira dia ngajarin nggak ke istri sama anak-anaknya? Ngajarin kan? Ngajarin sesuatu ketaatan. Ngajarin tentang kepercayaan kepada Tuhan. Ngajarin hal yang semua baik. Nah, kalau mau digali ya, jadi nyambung kan? Nah, karena itu istrinya pun taat, anaknya pun taat. Kita taat kepada Tuhan Yesus, kita taat kepada Tuhan. Karena kita sudah apa adik-adik? Diselamatkan oleh darah Kristus, boleh nyambung, bisa banget. Jadi kita berbuat baik bukan karena sekedar disuruh. Oke, anak-anak memang harus disuruh. Tapi adik-adik tahu kan? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi kita taat berbuat baik. Supaya kita memberikan dasar doktrin Kristiani yang benar. Perbuatan baik kita bukan supaya masuk surga, tapi karena sudah diselamatkan, sudah masuk surga, sudah dapat tempat di surga. Jadi dari satu cerita dikembangkan cukup banyak ya. Nah, waktu kita mungkin sudah ini, nanti masih bisa berapa ya? Biasanya saya membantu juga teman-teman kalau udah persiapan cerita di bagian situ. WA. Ini gimana Bu baiknya? Ini gimana kalau sampai sini? Memang banyak yang pelik. Tapi bisa semuanya. Ada lagi yang tanya kan? Oh, ya. Hamba Tuhan kok minjem. Kok hamba Tuhan ngutang? Kritis, betul. Dan itu saya udah alami. Pertama anak saya sendiri lagi, ampun. Cerita anakku. Lalu kita jawab apa? Adik-adik,
Alkitab tidak menjelaskan dengan detail mengapa. Fair aja, iya kan? Jadi kita berdasarkan Alkitab. Nggak usah kita ngarang-ngarang. Oh mungkin dia dulu begini. No, nggak ada. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab tidak menjelaskan demikian. Oh, tapi aneh, mungkin aneh. Dan yang nanya itu pasti nggak mungkin anak-anak balita ya. Iya, anak saya nanya, katanya nggak boleh ngutang. Ibu bilang nggak boleh ngutang. Masa di cerita Alkitab ada ngutang, mati aku. Kita jawab, baca lagi yuk. Gitu. Nanti di dalam ini ada bagian ya, ada bagian ayat sini. Pertanyaan yang bagus. Jadi kita jawab sesuai aja deh dengan apa tertulis dalam Alkitab. Alkitab nggak menjelaskan deh, tetapi kita percaya ya Tuhan punya rencana yang baik untuk ibu dan kedua anaknya yang berjuang habis. Kalau kita anak-anak, jadi jangan utang susah nanti kita bayar utang kan gitu. Betul. Iya kan? Iya bisa. Utang. Itu, nah pasti akan banyak berkembang, banyak banget. Nah nanti materi ini akan dibagikan. Mungkin tadi udah diperbaiki sih. Kalau di sini saya masih buatnya membangun karakter ilahi. Maksudnya tadi itu saya mau menggali karakter. Jadi karakter ilahi di setiap cerita ada. Perhatikan di cerita itu ada kok. Ada. Ya, tinggal pilih mana yang sesuai tujuan, sesuai ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, udah waktunya ya Pak ya. Kita berganti. Mungkin nanti akan kita kalau ada tanya jawab karena banyak banget ini ya. Di sini cukup lengkap. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau lanjut ke sesi yang berikutnya, Bapak Igria ya.